Jadi memang kita akan perlu evaluasi dulu tergantung rentang usianya. Biasanya kalau laki-laki usia lanjut, Selama ini, sejauh ini untuk kasus-kasus yang pernah dokter tangani, rata-rata yang datang untuk berkonsultasi ini rentang umurnya umur berapa, Dok? kalau infeksi saluran kemih sebenarnya bisa terjadi di seluruh Segala rentang usia usia? ya, Mhm. Mbak saya. Memang ada beberapa itu bisa dari bayi baru lahir sampai Oh, lansia juga bisa mengalami infeksi saluran kemih. Tapi oke. memang berdasarkan kriteria atau grup usia dan juga gender ya, jenis kelamin ini kita bisa kira-kira nebak awal lah gitu ya, atau Mhm. memprediksi awal nih kemungkinan penyebabnya apa. Jadi perlu dipahami bahwa infeksi saluran kemih itu kadang merupakan akibat Mhm. gitu. Jadi bukan sebab. Oke. Jadi Mhm. misalkan punya batu saluran kemih, nanti jadinya infeksi saluran kemih. Pada laki-laki usia lanjut punya pembesaran prostat jinak misalkan, itu bisa meningkatkan resiko infeksi saluran kemih. Jadi kadang infeksi saluran kemih ini hanya akibat. Nah, itulah kenapa kalau pasien dengan infeksi saluran kemih perlu juga kita evaluasi penyebabnya Mhm. supaya jangan sampai kita obatin akibatnya dan ini berulang terus gitu ya selama Mhm. si penyebabnya ini nggak kita tata laksana gitu. Jadi memang kita akan perlu evaluasi dulu tergantung rentang usianya. Mhm. Biasanya kalau laki-laki usia lanjut biasanya lebih ke arah pembesaran prostat jinak. Mhm. Kalau wanita biasanya berhubungan juga dengan kondisi menopausalnya, Ya, gitu. Hal-hal seperti itu perlu kita consider gitu ya. sebelum memberikan terapi dan dilakukan pemeriksaan yang kira-kira relevan. Penanganan lebih lanjutnya seperti apa gitu ya, dokter ya? Ya benar. Oh, oke. Dokter, tadi juga dikatakan sakit pinggang, kemudian juga ini menjadi salah satu penanda ya kalau masalah dari infeksi saluran kemih. Nah, ini sebenarnya kalau sakit-sakit seperti itu yang dirasa sakit apakah cuma di bagian situ aja atau sebenarnya bisa menjalar lagi? Keluhannya juga seperti apa ini, Dok? Apakah ada yang sakit banget dari yang medium atau bahkan sampai yang sakit banget ini keluhan-keluhan seperti itu sering muncul juga berarti, Dok? Oke, memang kalau sakit pinggang itu kadang memang dianalogikan dengan ada sesuatu gangguan di ginjal atau saluran kemihnya. Mm-mm. Tapi perlu diinfokan bahwa nggak semua sakit Ah. sakit pinggang itu karena ginjal Mm-mm. gitu. Mhm. Memang banyak organ-organ lain di area pinggang gitu ya. Tapi karena kita membicara mengenai saluran Saluran kemih, kemih? kalau nyerinya itu berhubungan dengan infeksi saluran kemih ya, pada umumnya misalkan infeksi pada ginjal, biasanya itu disertai adanya demam, biasanya juga ada nyeri di area pinggang ya, Oke. yang sifatnya hilang timbul, juga ada gejala-gejala tambahan seperti mual muntah, Mm-mm. hal-hal seperti keringat dingin, seperti hal-hal seperti itu. Kalau nyerinya itu curiganya ke arah batu saluran kemih, biasanya nyerinya itu selain dia hilang timbul, dia kadang-kadang suka menjalar. Jadi pasien itu suka mengatakan bahwa nyerinya itu mulainya dari pinggang, Mm-mm. terus ke perut. Ada yang dari pinggang, Oke. setelah itu ke perut bawah. Atau ada bahkan yang mengatakan nyerinya itu dari pinggang menjalar ke, mohon maaf, ke kemaluan atau ke kaki. Gitu. Nah itu kadang-kadang indikatif atau Ya. indikator adanya batu saluran kemih. Nah, batu saluran kemih juga bisa kalau dia di saluran kemih bagian bawah, itu dia bisa ada keluhan juga anyang-anyangan, buang Mm-mm. air kecil jadi Ya, minggu, benar. jadi sering buang air kecil, jadi nyeri buang air kecil. Ya. Jadi lebih banyak memang hubungannya ke ke proses berkemihnya itu sendiri. Mhm.